There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed even under the penalty of death. No turning back, no turning back. Ini kisah nyata. Ini sangat menginspirasi hidup saya. Bagaimana kemudian mengikut Yesus dan berjuang sampai akhir. No turning back. Tidak ada jalan berpaling, tidak ada jalan kembali. Kita tidak akan ingkar. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu suka dengan judul saya pagi hari ini No Turning Back.
Tidak ada jalan berpaling, tidak ada jalan kembali. Tidak, ku ingkar apa yang aku sudah deklarasikan kepada Tuhan. Follow Jesus, no turning back. Amin Bapak Ibu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan mau memimpin kita, Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Dia Tuhan yang sangat setia. Dia tidak pernah menyerah dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali menyerah karena sulitnya keadaan, beratnya beban hidup, pergumulan yang belum berhenti dan tidak selesai-selesai. Tapi percayalah, sesukar, sesulit apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi hari-hari ini, dengar, itu tidak membuat Tuhan menyerah dengan hidupmu. Dia tidak panik dengan keadaanmu, dia selalu punya jalan keluar. Dia Allah yang menyertai kita. No turning back. Mari kita menjadi orang-orang yang sekali ikut Yesus, selama-lamanya kita akan ikut Yesus. Kita tidak akan berpaling, kita tidak akan mengingkari janji kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya, saya mau bagikan 3 hal buat Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kalau kita mau ikut Yesus, berjalan bersama dengan Yesus sampai kepada garis akhir, sampai kepada garis finish, kita tidak akan berpaling, kita tidak ingkar janji, kita tetap akan berjalan maju bersama-sama dengan Tuhan. Maka 3 hal ini akan menolong saudara untuk tetap bisa mengarahkan pandanganmu mengikut Yesus sampai akhir. Kisah tadi kita lihat, mereka petobat baru. Tapi lihatlah betapa besar cinta mereka kepada Tuhan. Bahkan melebihi nyawa mereka. Tidak mudah seorang ayah melihat anaknya dibunuh di depan matanya. Tapi dia berkata kepada anak yang dalam kisah itu. Dia berkata, kita akan berjumpa nanti di surga. Kemudian kita tahu istrinya berikutnya menyusul. Dia berkata, sekalipun sendiri, aku akan tetap ikut Yesus. Dan terakhir, dia memberikan hidupnya, nyawanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Hal yang pertama yang saya mau, kalau Bapak Ibu mau supaya kita tidak ingkar janji, kita tidak berpaling dari Kristus, maka ini yang pertama. Bapak Ibu, kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari apa kata orang. Saya percaya itu bermula dari perjumpaan suami dan istri dan keluarga ini. Berjumpa kepada Tuhan. Mengenal Tuhan bukan dari kata pendeta. Tapi sungguh-sungguh mengalami sebuah perjumpaan secara pribadi. Itu yang membuat begini, keyakinan mereka, kepercayaan mereka begitu kuat. Bahkan nyawa itu menjadi taruhan. Itu pun tidak diperhitungkan oleh mereka. Tetap setia. Nah Bapak Ibu, di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, Tuhan itu bicara kepada umat Tuhan. Dikatakan demikian, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sampaikan lewat Nabi Yesaya, yuk cari Tuhan itu sungguh-sungguh. Jangan sambil lalu, kenali Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau menyatakan dirinya. Kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, dikatakan gini, dia pasti muncul seperti fajar. Ya, Bapak Ibu yang biasanya suka mendaki gunung, ya, ketika matahari mulai terbit, ya. Rasanya senang ya Bapak Ibu ya. Menyenangkan sekali melihat pemandangan matahari terbit di tengah-tengah masih gelapnya sekeliling kita. Ya, atau kita menantikan hujan dan hujan turun gitu. Ya. Nah, Alkitab berkata bahwa waktu kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, Tuhan itu akan menyatakan dirinya dan kita akan sangat bersukacita mengenali Tuhan secara pribadi. Tapi kita kemudian menemukan, coba lihat.
Hosea pasal 4 ayat yang pertama, ayat yang ke-6. Dengar ini baik-baik. Dikatakan demikian, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah. Ayat ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Tuhan bilang sama orang Israel, bahwa kalau kau tidak mengenal Tuhan, tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Tuhan, Tuhan sedang punya masalah dengan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Tanpa ketiga hal ini Bapak Ibu, kita akan melihat betapa kacaunya Israel pada waktu itu. Betapa mereka menjadi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Mereka kemudian mengalami kehancuran. Nah, lihatlah Israel itu setiap kali mereka meninggalkan Tuhan. Tidak cari Tuhan sungguh-sungguh. Tidak mencoba mengenal Tuhan dengan lebih dalam, lebih intim lagi. Mereka tiba-tiba kemudian diizinkan Tuhan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Di tengah-tengah mereka menjadi tawanan. Di tengah-tengah mereka mengalami kesulitan. Tiba-tiba mereka teringat kepada Tuhan. Setiap kali mereka berseru kepada Tuhan, setiap kali mereka mencari wajah Tuhan, anehnya Tuhan mengizinkan mereka menjumpai Tuhan. Dan Tuhan membela mereka. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Mengenal Tuhan secara pribadi itu hal yang sangat-sangat penting buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu sangat mudah untuk menjadi kecewa. Sangat mudah berpaling dari imanmu. Sangat mudah untuk meninggalkan persekutuan dengan orang percaya. Sangat mudah tidak lagi berdoa. Sangat mudah tidak lagi membaca firman Tuhan. Kita mulai ingkari janji kita. Kita ingkari komitmen kita. Bahkan beberapa orang sudah mulai meninggalkan gereja. Karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang mengasihi mereka. Siapa Tuhan yang telah memberi nyawanya buat mereka. Kita dibeli dengan harga yang sangat mahal. Bapak Ibu lihatlah orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Lihatlah cerita hidup mereka. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Abraham. Minggu lalu Dela sudah kisahkan tentang hal ini. Ya, 2 minggu lalu. Nah, Bapak Ibu, kita tahu Tuhan mencobai Abraham dan berkata, Abraham, bawalah anakmu yang paling kau kasihi. Ya, Tuhan tuh minta yang paling kita kasihi. Ya, untuk melihat begini, apakah kita mengasihi dia lebih dari semuanya? Apakah omongan kita bahwa Tuhan aku mengasihi engkau itu betul-betul terbukti atau tidak? Makanya Tuhan bilang ini, bawalah anak yang paling kau kasihi. Dan persembahkanlah dia di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Alkitab berkata, besok pagi-pagi benar Abraham berangkat. Tahu Bapak Ibu kenapa dia berani lakukan itu? Karena dia mengenal Tuhan. Dia sangat mengenal Tuhan. 25 tahun penantian dari janji Tuhan pertama kali datang kepada Abraham dan berkata begini. Dari keturunan Ishaklah keturunanmu. Aku akan membuat dari Ishak keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Tuhan bilang siapa? Dari siapa? Dari Ishak. Makanya di kitab Ibrani pasal 11 Bapak Ibu akan temukan ketika Tuhan mencobai Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Abraham itu dengan iman melakukannya karena dia ingat, dia kenal siapa Tuhan yang berjanji. 25 tahun dia berkata, kau akan punya anak laki-laki. Dan itu diberi nama Ishak. Makanya waktu Ishak diminta, dia tetap percaya bahwa keturunanku itu nanti datang dari Ishak. Kalaupun nanti baca di Ibrani 11. Kalaupun nanti Ishak kemudian betul-betul dikorbankan. Ditulis dalam kitab Ibrani. Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Dan mengembalikannya kepadaku. Kenapa? Karena dia kenal Tuhan. Bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia bilang sama Abraham.
dari Ishaklah nanti keturunanmu. Jadi dia sangat yakin. Dia mengenal siapa Tuhannya. Kita tahu itu. Ya, itu sebabnya dia berjalan sampai akhir. Dia tidak mundur, dia tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan gimana? Sudah kasih kok diambil lagi. Lebih baik tidak usah dikasih dari awal. Lebih baik tidak usah janji. Kan gitu biasanya kita kan. Tapi Abraham tidak. Dia sangat mengenal siapa Tuhannya. Yang kedua, kita tahu Daniel. Sekalipun dia harus masuk ke gua singa. Karena sebuah trik dari orang-orang yang tidak suka sama dia. Bahwa dilarang dalam 30 hari mencoba mempengaruhi raja supaya dikeluarkan surat. Tidak ada orang yang boleh berdoa menyembah kepada Allah selain kepada kaisar. Kepada raja. Dan Daniel begitu dengar, Alkitab berkata begitu dia mendengar, dia naik. Dia kembali ke rumahnya, dia naik ke loteng di tempat di mana dia biasa berdoa 3 kali sehari. Dia tahu Tuhan yang dia sembah. Dia kenal dengan baik bagaimana Tuhan telah mempromosikan dia. Dari seorang tawanan kemudian menjadi penasehat raja. Tidak hanya satu kerajaan, tidak hanya satu generasi, sampai beberapa generasi dia tetap dikenal sebagai orang yang memiliki spirit of excellence. Roh yang luar biasa. Bahkan raja berkata, ada roh para dewa di dalam dirimu. Ya, kenapa? Dia mengenal Tuhan. Dia nggak takut Bapak Ibu. Tantangan sesulit apapun kalau kita kenal Tuhan, kita tidak akan pernah berpaling dari dia. Amin. Kita akan tetap setia. Bagaimana dengan Polikarpus? Siapa Polikarpus? Polikarpus ini adalah murid dari Yohanes, muridnya Yesus. Ya. Lewat pelayanannya, ada begitu banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Dia kemudian menjadi incaran, ya, dari tentara untuk membunuh, ya, untuk bunuh dia. Kaisar perintahkan untuk mencari Polikarpus, dan satu kali dia tertangkap di rumahnya. Waktu tentara masuk ke dalam rumahnya, prajurit masuk, dia menyambut dengan hangat. Dia menerima mereka di rumahnya, dia menyajikan minuman, dia menyajikan makanan. Lalu dia berkata gini, berikan aku waktu 1 jam untuk aku berdoa. Dan dia berdoa 2 jam. Selesai dia berdoa, prajurit yang mengalami kasih Tuhan lewat tindakan kasih yang seperti itu, lalu menghampiri Polikarpus dan berkata, Bapak tua, katakan saja bahwa Kaisar adalah Tuhan dan kau selamat. Ya, kami menyayangimu, kau pria yang baik. Ya, tapi dia berkata, aku mencintai Tuhanku. Lalu dia dibawa menghadap gubernur, dan inilah yang dia katakan. Di tengah-tengah kota dia diikat dan dia akan dibakar di situ. Dia dikasih satu kesempatan supaya dia menyangkali Yesus, mengingkari imannya. Dia berkata, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci Raja Kristus yang telah menyelamatkanku? Dia berkata, 86 tahun aku kenal Tuhan. Dia tidak pernah marah, dia tidak pernah menyakitiku. Dia tidak pernah tinggalkan aku. Dia Tuhan yang setia. Dan Polikarpus hari itu juga dia dibakar hidup-hidup. Bapak Ibu, kok bisa ya mereka tetap mengikut Yesus? Kok bisa mereka tidak berpaling? Kok bisa mereka tidak ingkar janji? Karena mereka tahu, mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau Bapak Ibu ingat tahun 1999. Terjadi kerusuhan di Ambon. Ada satu anak martir bernama Roy Tompo, kalau tidak salah ya. Iya, Roy Ponto. Usia 15 tahun. Dia ikut retreat remaja yang diadakan oleh gerejanya. Ya, di hari terakhir kemudian pecahlah perang. Ya, kerusuhan terjadi.
Dan dia kemudian tertangkap di tempat persembunyiannya. Dia ikut retreat, sebelum dia berangkat ibunya bercerita. Ya, kisah tentang anak ini. Sebelum dia ikut retreat, dia bertanya kepada mamanya, "Ma, seperti apa itu surga?" Pertanyaan pertama. Yang kedua dia tanya sama mamanya, "Mama, bagaimana menjadi pahlawan Kristus?" Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga dia tanya sama mamanya, "Ma, apa yang akan dilakukan oleh antikris?" Setelah itu dia ikut retreat. Di retreat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada waktu dia ditangkap, dia diseret keluar, lalu dikatakan, "Kau harus mengingkari imanmu. Kau harus menolak Yesus. Kau harus mencaci-caci Yesus." Dia jawab apa? "Beta, Laskar Kristus." Pedang diayunkan, salah satu tangannya ditebas. Kasih kesempatan lagi. Caci Yesus. Dia berkata, "Beta, Laskar Kristus." Sabetan yang kedua, tangan sebelahnya. Di tengah rasa sakit dan juga ketakutan, dia diberi kesempatan, dia tetap berkata, "Beta, Laskar Kristus, saya prajurit Kristus." Lalu kemudian pedang merobek perutnya dan dia meninggal. Bapak Ibu, kenapa dia bisa tetap ikut Yesus, berjalan sampai akhir? Karena mereka ini mengenal siapa Tuhannya. Karena mereka mengenal secara pribadi Tuhannya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kedua yang perlu Bapak Ibu miliki, percaya kepada Tuhan. Ya, coba lihat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Paulus tuh bilang kepada jemaat di Filipi, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus." Terjemahan firman Allah yang hidup, "Saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang kembali." Bapak Ibu yang bisa menolong saudara dan saya untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Yang menolong saudara tidak berpaling dari imanmu. Yang tidak kembali lagi kepada jalan dunia. Itu adalah ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi. Yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Kalau Dia memulai, Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Dia tidak meninggalkan saudara di tengah-tengah. Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja sampai selesai. Di Yohanes 17 ayat 4. Dalam doanya Yesus kepada Bapa di surga. Dia datang kepada Bapa dan berkata, "Bapa, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku." Tuhan itu bekerja sampai selesai. Waktu dia tadi ada di atas kayu salib, apa yang dia katakan? Sudah selesai. Bapak Ibu, apapun tantanganmu, apapun kesulitanmu, apapun pergumulanmu, dengar ini. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Dia terus bekerja sampai selesai. Nah, Paulus bilang begini, Tuhan yang aku percaya adalah Tuhan yang bekerja tidak setengah-setengah. Dia bekerja sampai akhir. Dia bekerja sampai tuntas. Bahkan Dia akan terus menolong saudara, menopang saudara, menemani saudara, menyelesaikan panggilan dan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Bahkan ketika badai pun datang, dengar ini baik-baik. Tuhan tidak pernah mengirim badai dalam hidup kita. Tapi Dia mengizinkan
badai itu bisa datang dalam hidupmu. Dan dia memakai badai itu untuk membawa engkau lebih kuat, lebih tinggi lagi. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dengar ini baik-baik. Dia selalu punya tujuan. Amin. Dan tujuannya selalu yang terbaik buat Bapak, Ibu, Saudara. Percaya itu. Itu membuat kita akan tetap setia. Sekalipun keadaanku masih berat, sekalipun masih sulit untuk dijalani, aku tetap percaya. Tuhan tidak meninggalkan aku. Aku percaya Tuhan belum selesai dengan hal ini. Tuhan masih melanjutkannya. Tuhan pasti menolong saya sampai akhir. Bapak Ibu, percayalah. Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Bahkan dikala kita tidak setia, Dia tetap setia. Ini yang kedua. Percayalah. Tuhan mengasihimu dengan cinta yang tanpa syarat. Dan tidak pernah sekali-kali meninggalkan saudara. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang menolong saudara dan saya. Supaya kita not turning back. Follow Jesus, mengikut Yesus. Kita tidak akan ingkar. Kita tidak akan berpaling. Kita tidak akan tinggalkan Dia. Kita akan terus bergerak maju. Bapak Ibu, kita mesti sepakat dengan Tuhan. Sehati, sepikir dengan Tuhan. Di dalam Amos 3 ayat yang ketiga dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jikalau mereka belum bersepakat, dua orang tidak akan berjalan bersama kecuali mereka telah sepakat. Bukankah dari awal Tuhan berkata kepada kita, barang siapa yang mau mengikut aku, yang mau follow aku. Waktu kita berkata, aku mau, kita sepakat. Baru kita bisa jalan bareng. Betul? Nah, Bapak Ibu, adakah dua orang dapat berjalan seiring kalau mereka tidak sehati? Mana mungkin kita berjalan bersama-sama kalau dosamu menjadi ganjalan di antara kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau supaya imanmu, kau bisa menjaga imanmu sampai garis akhir. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Aku telah menyelesaikan pertandingan. Ya, dia tidak berpaling. Bahkan dia berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku tidak berpaling. Aku mengarahkan pandanganku pada tujuan. Karena dia mengenal Tuhan. Dia percaya Tuhan itu setia. Dan yang ketiga, Paulus telah bersepakat dengan Tuhan. Aku ini milikmu. Aku ini hambamu. Aku ini pelayanmu. Aku ini anakmu. Aku ini hamba kebenaran. Dia tahu siapa Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan. Dia juga kenal siapa dirinya di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, itu sebabnya kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus, ya, dan tidak berpaling kembali kepada dunia, tidak berpaling kembali kepada cara hidup yang lama, maka ini yang kita butuhkan, komitmen. Saya percaya semua kita mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Saudara percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Tapi seringkali kita tersandung di sini. Kita nggak punya komitmen yang membara. Kita nggak punya disiplin rohani yang kuat. Kita nggak punya komitmen yang teguh untuk tetap berjalan ikut Yesus. Walau sendirian. Walau taruhannya sangat mahal. Nah, kita butuh komitmen. Nah, hari ini saya mau kita belajar bagaimana Paulus yang kemudian memberi nasihat kepada Timotius. Ya, di dalam 2 Timotius 4 dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Karena itu dia menasehatkan kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini kemudian menolong saudara bagaimana berjalan dengan Yesus dengan sebuah komitmen tidak berpaling kepada dunia.
tapi tetap setia kepada Tuhan. Tidak berpaling dari Tuhan. Tetap mengarahkan matamu kepada Yesus Kristus. Yang pertama, mari kita lihat dulu 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Bapak Ibu perhatikan ini. Di ayat yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, Paulus itu berkata gini, pada hari-hari yang terakhir, kita sering dengar itu ya, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan cinta uang. Manusia tidak saling mengasihi. Manusia tidak menghormati orang tua. Dan seterusnya. Ya, dia membeberkan bagaimana kebobrokan manusia. Dia memperlihatkan bagaimana manusia kemudian hidup dikuasai oleh keinginan-keinginan dagingnya di akhir zaman. Tapi kemudian Paulus bilang gini, tetapi hendaklah engkau jangan seperti itu. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus bilang begini kepada Timotius, ya, bahwa untuk berjalan bersama dengan Yesus Kristus, maka dia harus membangun sebuah komitmen yang kuat di dalam dirinya. Bukan berdasarkan komitmen orang lain, tapi komitmen yang keluar dari dirinya karena pengenalannya akan Tuhan, karena keimamannya kepada Yesus Kristus. Makanya Paulus bilang begini, kamu jangan seperti orang-orang di luar sana. Ya, Bapak Ibu, jadi perjalanan ini bersama dengan Yesus menuntut sebuah komitmen terhadap apa? Yang pertama, terhadap apa yang Timotius sudah pelajari, yang dia sudah terima. Ya, komitmen berjalan dengan Yesus berarti saudara dan saya tetap berpegang pada kebenaran yang Bapak Ibu saudara sudah pelajari, yang Bapak Ibu sudah terima. Itu berpegang teguh. Nah, Paulus bilang sama Timotius, dia tahu bahwa ini waktu enggak gampang. Ini bukan perjalanan yang mudah. Kau harus punya komitmen. Berpegang teguhlah. Kenapa? Alasannya apa? Karena orang-orang pada hari-hari terakhir lebih mencintai dirinya sendiri. Ya, rela begini. Rela mengedepankan kepentingannya dan mengorbankan kepentingan orang lain. Itu akan terjadi di hari-hari terakhir. Dan kita lihat hari-hari ini. Mari kita coba perhatikan ini Bapak Ibu. Kelihatan deh kecil ya? Saya bacakan saja. Paulus bilang, hari-hari terakhir ada orang yang beribadah tetapi memungkiri kekuatan ibadah. Ya, secara lahiriah dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima kalau tidak salah, Paulus bilang begini, secara lahiriah mereka itu tetap beribadah kepada Tuhan, tetap datang ke bait Allah, tetap datang ke gereja, tetap datang dalam komunitas, mereka hadir, tapi pada hakikatnya, dasarnya, pada intinya mereka memungkiri kekuatan ibadah. Jadi ini cuma agamawi aja. Tetap ke gereja. Tapi mereka memungkiri kekuatan ibadah. Nah, sebelumnya Paulus tuh ngajari kepada Timotius. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Itu kebenaran yang kemudian diajarkan kepada Timotius. Dan kemudian Paulus bilang begini, kau mesti berpegang teguh kepada kebenaran yang sudah kau pelajari. Kebenaran yang sudah kau terima.
Bapak Ibu, salah satu ancaman terbesar bagi orang percaya saat ini adalah bahwa mereka tidak tertarik untuk belajar. Mereka tidak peduli bagaimana memahami kebenaran, mendengar kebenaran, diajar kebenaran, atau diberi petunjuk atau nasihat tentang kebenaran. Masa bodoh dengan kebenaran, tapi mereka tetap ke gereja, tapi mereka memungkiri kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih sebuah ilustrasi buat Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu bisa menyelami, ya, membayangkannya. Ya, saya bawa beberapa peralatan. Saya bisa minta tolong siapa yang paling? Fandi. Ya. Saya tidak akan suruh dia minum lah, percayalah Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Saya kasih gambaran saja buat Bapak Ibu Saudara. Dua-duanya putih, betul? Ini gabus. Terlihat putih, bagus. Ini juga putih, tisu. Gambaran, anggap aja ini gambaran kita orang percaya. Si A dan si B. Sama-sama pergi beribadah. Alkitab berkata, mereka secara lahiriah datang beribadah. Tapi mereka memungkiri kekuatannya. Mereka masuk ke gereja. Mereka mendengar firman Tuhan. Lihat Bapak Ibu, dengar firman Tuhan. Dia masuk. Ya, dia ada di dalamnya. Tahu firman Tuhan karena sudah dengar. Karena sudah pelajari, betul? Tapi firman Tuhan itu, apa yang dia alami cuma di permukaan. Dia menguasai ayat-ayat firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak menguasai hidupnya. Dia tinggal di dalam komunitas, dengar firman, tapi firman tidak tinggal di dalamnya. Jadi tetap ke gereja, tapi firman Tuhan tidak tinggal di dalam dia. Waktu dia keluar, Bapak Ibu lihat, di luar di permukaan terlihat rohani. Masih ada merahnya. Bisa bicara firman Tuhan, bisa mengajar firman Tuhan. Tapi di dalamnya tidak ada firman yang menguasai hidupnya. Sementara si B, Bapak Ibu, juga orang Kristen. Ya, dia datang ke gereja. Dia masuk dalam persekutuan, dalam ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Dia menerima firman, tinggal di dalam firman, dan firman itu juga tinggal di dalam dia. Dia menguasai firman, tapi juga firman Tuhan menguasai hidupnya. Bapak Ibu lihat, kemanapun dia pergi, dia bisa berbagi kebenaran. Dia bisa membawa perubahan. Dia bisa meneteskan dan membagi kehidupan Kristus kepada semua orang. Karena hidupnya bukan di permukaan. Terima kasih. Kalau mau diminum boleh. Apa yang kita bisa tangkap dari ilustrasi ini? Ribuan orang lihat kamu di YouTube itu. Bapak Ibu, apa sih yang menjadi masalah sebenarnya? Sama-sama ke gereja, sama-sama dengar firman Tuhan.
Tapi yang satu, bukan hanya menguasai ayat-ayat firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu menguasai kehidupannya. Sehingga ketika dia datang di rumah, dia membawa pengaruh dari kuasa firman atas orang-orang yang dia jumpai. Dia bukan hanya bicara firman, tapi kehidupannya adalah firman yang berbicara. Orang berkata, dia berbeda, sama-sama di gereja, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama beribadah. Tapi kenapa kualitasnya berbeda? Sama-sama bisa mengutip ayat. Tapi kemudian kita melihat ketika tekanan datang, ketika masalah datang, respon kemudian akan dimunculkan. Itu sebabnya Paulus bilang begini sama Timotius, Timotius, pegang teguh. Pegang teguh, ya. Paulus bilang hari-hari terakhir banyak orang beribadah tapi memungkiri kekuatan ibadah. Namun engkau harus tetap berpegang pada kebenaran yang kau terima. Tetap dari bahasa Yunani meno artinya tetap, menetap, berdiam atau tinggal. Jadi bukan hanya dia tinggal di dalam firman, tapi firman juga tinggal di dalam kita. Yohanes 15 berkata, Yesus bilang bukan tentang pokok anggur kan. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja akan diberikan kepadamu. Karena kalau firman menetap dalam hidupmu, firman menguasai dalam hidupmu, saya percaya Bapak Ibu tidak akan pernah minta gini, Tuhan kutuki tetangga saya. Tidak akan. Sekalipun kita diperlakukan dengan tidak adil, kita akan melepaskan berkat. Tuhan berkati dia. Kalau kita baca di dalam surat Petrus yang kita baca harian, ya kan? 1 Petrus pasal yang ketiga, bahwa kita dipanggil untuk menerima berkat. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Karena itu kalau mau lihat hari-harimu baik, Alkitab berkata apa? Jaga lidahmu. Nah, kalau kita dikuasai firman, bukan cuma dengar firman, tapi dikuasai oleh firman. Saya percaya Bapak Ibu tidak akan mengutuki orang yang menyakitimu. Kau justru akan mendoakan dia. Saudara tidak akan marah kepada mertuamu yang mungkin pilih kasih atau apalah. Kita akan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini mertua spesial yang Tuhan taruh dalam hidupku. Lewat dia aku belajar banyak hal. Lewat dia aku belajar apa itu kesabaran. Lewat dia aku belajar bagaimana mengasihi. Lewat dia aku belajar bagaimana menunjukkan hormat. Oh, kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang berbeda dengan firman. Tapi kalau kita cuma di permukaan saja Bapak Ibu, dengar ini. Yang aslinya akan keluar. Walaupun kelihatan manis dan bagus. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya coba telusuri Bapak Ibu. Kenapa ya? Sama-sama ke gereja, sama-sama beribadah. Tapi kenapa berbeda dalam kualitas kehidupan? Bapak Ibu, masalahnya ada di sini. Matius 13:14, Yesus mengutip nubuat Yesaya. Dikatakan demikian. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggapi. Nggak ada respon. Tahu firman tapi tidak menghidupi firman. Tahu firman tapi tidak mentaati firman. Firman cuma di permukaan, aksesoris saja. Aku mengasihi Yesus. Tapi aku benci mertuaku. Aku benci suamiku. Aku benci istriku. Aku benci papaku. Tapi aku mengasihi Yesus. Yesus berkata, kalau kita membenci orang yang kelihatan, bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kita seorang pendusta. Surat Yohanes tulis begitu. Jadi jangan bangga karena kita ngomong aku mengasihi Yesus, langsung Yesus percaya bahwa saudara mengasihi dia. Karena Yesus berkata Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti semua perintahku. Dan perintah-perintahku tidaklah berat. Kenapa? Karena dia beri kita seorang penolong. Roh Kudus menolong saudara untuk tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap bermurah hati, tetap melakukan hal-hal yang benar.
Bapak Ibu, perhatikan ini. Kenapa mereka dengar tapi tidak ngerti-ngerti ya. Diajari berkali-kali, ya tidak paham-paham. Lihat tapi tidak punya respon. Jawabannya, sebab hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup dan seterusnya. Hati bangsa ini telah menebal. Kalau telah menebal itu berproses Bapak Ibu, betul enggak? Enggak langsung tebal kan? Kalau telah menebal. Berarti berproses. Sebelumnya hati mereka, waktu kita percaya kepada Tuhan, hati nurani kita itu dibersihkan. Ya. Bapak Ibu ngomong salah sedikit sama orang rasanya kok gak enak. Aduh tadi aku kok ngomong begini ya. Ya, Bapak Ibu pernah waktu pertama kali kita jatuh cinta sama Tuhan. Ya, kita tuh salah sikap saja sama orang. Rasanya kalau gak tenang ya langsung datang. Aduh tadi aku ngomong salah ya, minta maaf ya. Kita tuh punya kepekaan yang luar biasa terhadap kesalahan-kesalahan dan tindakan-tindakan yang gak benar. Tapi berjalannya waktu kita mulai gak taat yang satu. Kita mulai tidak dengar-dengaran yang satu. Kita mulai tidak patuh yang satu. Bapak Ibu lihat, lama-lama hatimu mulai menebal. Dengar firman, dengar. Lakukan, enggak. Makanya Paulus seringkali pakai kalimat ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dan Tuhan membeli dengan harga yang lunas dibayar dan tubuhmu adalah milik Allah. Tahu nggak? Tahu. Tapi Paulus tidak berhenti di situ. Lalu dia begini, pakailah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Kita tahu nggak olahraga baik? Baik, tahu, lakukan. Enggak. Makan sembarangan. Ya. Makan jeroan lah, makan inilah gitu kan. Dan kita tahu kan itu bahaya kan kalau kolesterol naik gitu ya. Tekanan darah naik gitu. Kita tahu? Tahu. Kita jaga makan? Enggak. Jadi enggak cukup tahu Bapak Ibu. Kita perlu mengerti. Baru kita melakukannya. Coba Bapak Ibu lihat. Yang kedua, komitmen berjalan dengan Kristus. Supaya engkau tidak berpaling dari Kristus dan kembali kepada dunia, kembali kepada cara hidup yang lama. Maka kita diminta tetap berpegang teguh, tetap menetap, tetap tinggal pada kebenaran yang kita sudah terima. Dan yang kedua, kebenaran yang telah kita imani, telah kita yakini. Ya. Paulus itu mendorong Timotius, jangan cuma terima firman, tapi kau harus percaya dan iman itu dinyatakan dalam tindakan. Jadi lakukan itu, hidupi itu, sekalipun itu berat. Kalau kamu mau bergerak maju, teruslah melangkah. Lakukan setiap kebenaran yang kau percaya, yang kau imani. Kalau kau percaya bahwa mengasihi itu baik, mengasihi itu karena perintah Tuhan, mari kita mengasihi. Ibadah itu kehendak Allah, mari kita ibadah. Terus lakukan itu. Jangan sampai kita seperti Gabus tadi. Terima. Tinggal di dalam firman. Tapi firman tidak tinggal di dalam kita. Kita menguasai ayat firman Tuhan. Tapi ayat firman Tuhan tidak menguasai kita. Mari saya kasih gambaran lagi Bapak Ibu. Boleh Richard, saya pilih badan yang paling oke. Bersama saya yuk. Saya berharap supaya Bapak Ibu bisa menangkap ini. Wah, kamu fitness? Enggak ya? Anggap aja fitness. Ya, lebih oke kan badannya daripada saya. Ya, anggap aja six pack. Saya kan berpack-pack gini. Ya, nah Bapak Ibu, saya sama Richard sama-sama pergi ke gym untuk fitness. Ya, kami pergi ke tempat yang sama, PT-nya sama, personal trainernya sama. Mengajari kita, menunjukkan bagaimana cara angkat barbel gitu ya, beban gitu ya. Pokoknya kita diajari. Ya, dan kemudian beberapa waktu kemudian kok badannya bagus, berotot, ya, kekar gitu. Loh kok saya masih satu perut gini aja?
Pertanyaannya sederhana. Bapak Ibu setuju enggak kalau saya menyalakan tempat gymnya? Wah, ini salah tempat fitnessnya ini. Saya bayar sama-sama bayar. Harganya sama, pelatihnya sama, ya alat-alatnya sama. Kenapa badannya bagus, berotot? Kok saya enggak? Lalu saya marah-marah, ini tempat fitness yang enggak bagus. PT-nya enggak bagus, pelatihnya enggak keren, enggak oke gitu. Bapak Ibu setuju kalau saya menyalahkan tempat fitnessnya yang salah? Salahnya di mana? Di saya. Dia melakukan semua yang diajarkan. Sementara saya berat sedikit, aduh istirahatlah, aduh berat banget tuh, susah banget, gak enak banget. Ya, aduh capek. Ya. Lalu saya menyalahkan tempat fitness. Padahal kesalahan itu ada pada saya. Terima kasih Richard. Bukankah sama juga kita seringkali menyalahkan gereja? Rumah tangga kita kacau, kita salahkan gereja. Ekonomi kita sulit, kita salahkan gereja. Kesehatan kita memburuk, kita salahkan gereja. Kita bilang pendeta enggak perhatian sama kita. Full timer tuh enggak pernah datang kunjungi kita, enggak pernah doakan kita. Bapak Ibu, kesalahannya bukan di gereja. Kesalahannya ada pada diri kita. Kita tidak tetap berpegang pada kebenaran yang kita terima, yang kita yakini. Kita cuma berhenti tahu, gak melakukan. Makanya gak kuat. Kesalahannya ada pada kita. Bukan pada gereja. Bukan pada Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Dia udah ceritakan semuanya. Dia sampaikan kepada saudara. Kasihnya sama buat kita. Oksigen ada yang dikurangi kita? Enggak, sama semua. Hari 24 jam semua, satu hari sama semua. Matahari untuk semua. Tuhan tidak membeda-bedakan. Kita duduk di tempat yang sama di dalam satu gedung. Di kursi masing-masing tentunya. Dan mendengarkan pembicara yang sama di saat yang bersamaan. Tapi yang menentukan hidupmu berubah. Yang menentukan kau tetap bisa berjalan maju tanpa berpaling dari Kristus. Itu adalah karena engkau tetap berpegang pada apa yang kau percayai. Yang ketiga, yang terakhir ini. Kalau kita mau berjalan, saya percaya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Itu perjalanan yang tidak mudah karena itu butuh komitmen. Supaya saudara tetap berpegang teguh kepada kebenaran dan iman yang telah kita perjuangkan. Ya, Bapak Ibu lihat Paulus tuh bilang begini, ingatlah selalu orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Di ayat itu Paulus bilang gini, kamu tuh dari kecil telah belajar firman. Kamu dari kecil telah diajar oleh nenekmu Louis. Dia diajar oleh mamamu Eunike tentang iman kepada Yesus Kristus, tentang kebenaran, ya. Dan aku, Bapak rohanimu Paulus, juga mengajarkan kepadamu. Jadi kau harus berjuang dengan terhadap iman yang sudah kau terima sejak kecil. Kalau Bapak Ibu mau berjalan bersama dengan Yesus sampai garis akhir, kita mesti berpegang teguh untuk perjuangan yang kita sudah mulai. Saya berjuang sampai hari ini untuk tetap setia mengasihi Tuhan. Saya memulai perjalanan iman saya. Diusir dari rumah oleh papa saya. Dimarah-marah. Karena papa saya Konghucu. Saya memulai iman saya. Dan saya memperjuangkan iman yang saya sudah dapat dari Tuhan. Saya terus sampai hari ini. Saya terus berjuang, menjaga supaya kasih saya kepada Tuhan tidak menjadi pudar. Saya terus berjuang supaya pelayanan saya tetap fokus, murni, tulus di hadapan Tuhan. Saya terus berjuang untuk tetap mengasihi sekalipun mungkin diperlakukan tidak adil. Sekalipun saya dicaci maki, saya tetap belajar untuk tetap mengasihi. Itu berjuang Bapak Ibu, saya mau berjuang sampai akhir.
Apakah saya punya mimpi? Ya, saya punya mimpi. Tapi saya harus menghidupi mimpi Tuhan. Saya dengan istri, kami itu punya mimpi. Punya tanah yang luas. Kami itu nanti kemudian punya rumah. Lalu ada rumah-rumah kecil di mana kami bisa menampung banyak orang. Kemudian melayani mereka, berdoa pagi bersama dengan mereka, membimbing mereka. Itu mimpi kami, bukan menjadi gembala. Itu mimpi kami. Tapi saya tahu, saya perlu menghidupi mimpi Tuhan. Waktu Tuhan minta saya ke sini, saya berkata, saya mau Tuhan. Saya mau. Dan saya berjuang sampai hari ini. Saya harus tetap berjuang Bapak Ibu. Untuk iman, untuk keyakinan, untuk pilihan, untuk keputusan. Sampai hari ini saya terus berjuang. Kalau Bapak Ibu tanya, pernah enggak berpikir untuk mundur? Pernah Bapak Ibu. Pernah. Tapi saya tahu, saya telah bersepakat dengan Tuhan sejak awal. Di awal saya berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni saya. Mulai hari ini Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas hidupku. Sejak hari itu, sampai hari ini, saya tetap berpegang teguh pada kebenaran dan iman yang telah saya perjuangkan. Berkali-kali diusir dari rumah, Alkitab saya dibuang, saya tuh nabung, kemudian papa saya dalam keadaan amarah yang meluap-luap karena dia tidak suka anaknya pergi ke gereja gitu ya. Saya tidak tahu, saya pernah cerita sama Bapak Ibu, saya lagi WL, wah anak muda semua, tiba-tiba papa saya masuk dalam keadaan mabuk, duduk di depan gitu, wah saya malu banget gitu. Apakah saya berhenti? Saya terus berjuang. Saya terus berjuang, saya terus berjuang, saya terus berjuang. Ketika Tuhan minta saya tinggalkan pekerjaanmu, pergi sekolah Alkitab, saya ikut Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak akan berpaling. Sekalipun saya harus tinggalkan, saya sekolah Alkitab. Saya berjuang, saya berjuang. Terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Untuk apa yang saya mulai? Karena saya percaya Tuhan menolong saya. Dia yang memulai, Dia akan menolong saya sampai di garis akhir. Bagaimana perjalanan ke depan? Saya juga tidak mengerti. Tapi saya akan tetap ikut Yesus. Kalau Dia berkata, udah selesai. Ya udah selesai. Ya, saya senang ke kota besar. Tapi saya senang tinggal di kota kecil. Senang ke Jakarta. 1-2 hari senang sih. 1 tahun. Enggak. Saya senang ada di Surabaya, saya senang ada di Semarang gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya senang tinggal di kota kecil. Dengan orang-orang yang sederhana, membagi kehidupan, membagi iman, membagi cerita ya. Dan saya berjuang untuk itu. Saya tidak tahu apa perjuangan Bapak Ibu saudara. Kebenaran apa yang Bapak Ibu dapat dari Tuhan. Berjuanglah. Kalau kebenaran untuk mengampuni, berjuanglah. Berjuanglah, Tuhan pasti menolong saudara. Kalau saudara dapat kebenaran tentang bagaimana mengelola keuangan yang benar, berjuanglah, hidupi prinsip itu, hidupi. Ya, kadang-kadang itu seperti benih yang ditanam, tidak langsung tumbuh Bapak Ibu. Tidak langsung kemudian toko jadi rame. Enggak kemudian langsung harta benda berlimpah-limpah. Bisa saja, bisa. Tapi Tuhan suka proses supaya kita menghargai setiap proses. Untuk apa? Untuk kenal Dia. Untuk apa? Untuk mempercayai setiap langkah waktu Dia pimpin kita. Iya, kalau Tuhan yang pimpin pasti baik. Kita tidak akan mundur. Kita tidak akan berpaling. Kalau yang pertama Bapak Ibu kenal Tuhanmu dengan baik. Kau percaya Dia setia. Dia yang memulai, Dia akan terus mengerjakannya. Kalau hari ini doamu belum terdengar, belum terjawab, berdoalah karena Tuhan sedang bekerja. Dia selalu bekerja tepat waktu. Ya, Dia memanggil setiap orang itu pada waktu yang tepat. Ingat beberapa di awal bulan Pastor Jeffrey melayani, dia sudah melayani sangat lama. Dan kerinduan hatinya adalah begini. Tuhan bilang kan, 1 orang percaya, 1 keluarga diselamatkan.
Dia berdoa buat papanya, dia berdoa buat papanya. Aku mempertobatkan banyak orang, tapi papaku di rumah belum bertobat. Dia injili papanya, dia injili. Kalau tidak salah, tahun kemarin, papanya baru dibaptis. Dia tidak menyerah. Ketemu papanya selalu begini, Pak, percaya Yesus? Percaya. Baptis? Enggak. Ya udah, cerita lagi. Nanti ketemu lagi, Pak. Yesus mengasihi Papa. Iya. Mau baptis, Pak? Enggak. Nah, saya lupa di akhir tahun kalau nggak salah dia pergi ke Malang bawa papanya. Inap di satu tempat. Nah, sementara papanya berbaring dia iseng-iseng bilang, Pak, Pak percaya Yesus? Iya. Papa mau dibaptis? Mau. Sebentar, dia tanya lagi kan, Pak, bentar tak perjelas ya. Papa percaya Yesus dan Papa yakin Papa mau dibaptis? Iya. Tidak tunggu lama. Papa bawa baju? Enggak. Pergi ke mall beli baju. Langsung dibaptis hari itu. Dia tidak menyerah. Dia berjuang untuk satu orang. Berjuang, berjuang, berjuang. Pegang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Paulus bilang gini, ingatlah selalu. Ingat orang-orang yang menjadi inspirasi buat Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita dengarkan apa yang Paulus katakan. Filipi 3:14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Lupakanlah. Tujuan itu di depan. Masa depan itu di depan. Panggilan Tuhan itu di depan. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yang yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan ini nasihatnya kepada Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, saya berdoa kita mau terus berjalan bersama dengan Yesus sampai hari kedatangannya. Amin. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, jangan berpaling, tetap berpegang teguh pada kebenaran. Ya, apapun kebenaran yang Bapak Ibu terima, hidup itu pegang, ingatkan Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan janji loh, Tuhan janji loh. Saya mau tutup dengan ini. Perjalanan kekristenan kita tidak mudah tanpa Yesus berjalan bersama dengan kita. Perjalanan kekristenan kita itu tidak mudah kalau Roh Kudus tidak menyertai. Perjalanan kekristenan kita tidak mudah kalau Bapa tidak menjaga, melindungi dan memelihara hidup kita. Itu sebabnya perjalanan kekristenan kita juga akan terseok-seok, jatuh bangun kalau kita tidak punya komitmen. Berpegang pada kebenaran yang kita sudah terima, kita imani, dan yang kita perjuangkan sampai akhir. Berjuanglah sampai akhir.